lagi dalam IMPA secara online. Bagaimana kabarnya? Kakak berharap semuanya sehat-sehat ya. Begitu juga Mama dan Papa. Adik-adik, sudah selesai ujian kan? Apakah adik-adik sudah bisa menyelesaikannya dan mengisi semua soal yang diberikan? Nah, untuk tema kita di pagi hari ini adalah Ayo Tepati Janji. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan bernyanyi dulu yang akan dipimpin oleh kakak-kakak kalian. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah cinta Dia. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah cinta Dia. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ingin beribadah PA secara online. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami boleh menerima firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin membaca Alkitab, berkati kami Tuhan agar kami dapat membaca Alkitab dan menyerapi firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan Alkitab pada pagi hari ini yang terambil dari Kitab Kejadian 31 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-50. Kejadian 31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50. Adik-adik, kakak tunggu sampai adik-adik menemukan bacaannya. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian, Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita,
Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Adik-adik yang terkasih, pasti sudah pernah mendengar kisah tentang Bapak Ishak. Coba, siapa yang ingat? Siapa nama bapak dari Bapak Ishak? Ya, Ishak adalah putra dari Bapak Abraham. Ishak menikah dengan Ribka dan mereka dikaruniai anak kembar. Siapa? Hayo. Anak kembar itu adalah Esau dan Yakub. Yang sulung adalah Esau dan yang bungsu adalah Yakub. Nah, menurut tradisi Yahudi, anak sulung mendapat berkat anak sulung. Yakub sebagai anak bungsu menginginkan berkat itu, sehingga Yakub menipu kakaknya Esau untuk mendapatkan berkat itu. Setelah Esau sadar bahwa adiknya sudah menipunya, Esau berniat mau membunuh Yakub. Karena itulah Yakub lari, takut dibunuh. Yakub akhirnya sampai di kota Haran. Di Haran, Yakub bekerja di rumah pamannya, yaitu Laban. Disitulah Yakub menikah dengan Lea dan Rahel dan mempunyai 13 anak. 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yakub pun menjadi sangat kaya, mempunyai banyak ternak. Suatu ketika, Yakub berkeinginan untuk pulang ke kampung halamannya, ingin bertemu dengan saudaranya Esau juga. Yakub mempersiapkan diri, membawa istri-istrinya dan anak-anaknya, juga seluruh harta benda, beserta ternaknya, untuk melewati perjalanan jauh menuju kampung halamannya. Tetapi Yakub pergi tidak memberitahu Laban mertuanya kalau Yakub beserta seluruh keluarganya mau pergi. Ketika Laban mengetahui, maka Laban mengejar Yakub dan menemukan Yakub di suatu tempat. Di tempat itulah Laban dan Yakub mengadakan perjanjian. Caranya, Yakub mengambil batu disusun membentuk tugu yang akhirnya dinamakan Yegar, Sahaduta, atau juga dinamakan Galet. Perjanjiannya adalah Yakub akan melindungi istri-istrinya yang juga merupakan anak-anak Laban, dan Yakub tidak akan mengambil istri lain lagi. Begitu juga Laban berjanji untuk tidak lagi akan berniat jahat kepada Yakub. Setelah perjanjian itu dibuat, maka mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Allah lah yang menjadi saksi atas perjanjian itu. Jadi, perjanjian itu harus ditepati, tidak boleh dilanggar. Harus setia pada janji. Nah, adik-adik, pelajaran kita hari ini adalah marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjanji menjadi anak-anak yang baik, yang taat pada orang tua, sayang sama adik kakak, dan selalu hormat pada Tuhan. Salah satu janji Tuhan adalah selalu mengajar dan mendidik adik-adik dan kakak-kakak dalam kebenaran. Kita hafalkan satu ayat Alkitab yang terambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Adik-adik, kita ulang ya sampai kita semua bisa hafal. Nah, yang sudah hafal bisa dikirim videonya ke grup WA ya. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita bersiap untuk aktivitas. Nah, untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengucapkan janji. Janjinya seperti apa, Kak? Perhatikan baik-baik contohnya ya. Saya berjanji akan selalu menyayangi mama, papa, kakak, dan adik. Jangan lupa sambil ucapkan janji, sambil di video,
kemudian videonya dikirimkan ke grup WA, Pelkat PA, dan orang tua ya. Selamat mengerjakan aktivitas. Terima kasih. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh mengikuti IMPA meskipun masih secara online. Kami bersyukur Engkau memberikan kesehatan kepada adik-adik, kepada mama, papa, sehingga semuanya bisa tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, pada kesempatan kali ini kami mengucap syukur kalau seluruh adik-adik sudah melewati PAT dengan baik. Kami berharap apa yang sudah kami kerjakan mendapat hasil yang maksimal sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi Bapa yang saat ini mungkin juga mengadakan ibadah secara online. Engkau memberkati sehingga seluruh kegiatan gereja dapat selalu membesarkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, untuk Ibu Pendeta, untuk seluruh presbiter, untuk seluruh kakak layan. Engkau juga memberkati mereka supaya mereka pun tetap setia di dalam pelayanannya.
Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Engkau memberkati negara kami, Engkau menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, dan seluruh aparat sampai ke pelosok daerah, supaya mereka pun menerima hikmat akal budi dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga khusus berdoa untuk para dokter, para perawat yang sedang banyak melaksanakan tugas untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, Bapa. Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka, dan melalui kegiatan mereka nama Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Seluruh rangkaian doa syafaat kami ini kami alaskan di dalam nama Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, IMPA di hari ini sudah selesai. Kita akan tetap bertemu pada minggu depan dalam IMPA masih secara online. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk cuci tangan. Dan selalu pakai masker kalau keluar rumah. Makan yang sehat, tidur yang cukup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.